Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Nah, di video ini kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu ya, karena kita akan membahas berita-berita terbaru seputar tentang musik badis, seputar tentang channel ini, konten ini, dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk menghibur teman-teman semua dan mengedukasi teman-teman semua di channel ini. Ada beberapa kuesioner yang Mas Kris sudah lampirkan di kolom komunitas di channelnya Mas Kris. Teman-teman bisa cek di sana yang seputar tentang konten ini. Oh ya, thank you banget yang udah order kaos piano Imtrik ya teman-teman. Kali ini Mas Kris pakai warna biru karena edisi ini teman-teman bisa memilih warna bebas ya. Pastinya warnanya sudah disediakan, teman-teman tinggal memilih kode warnanya dan teman-teman langsung bisa pre-order di sana. Sistemnya pre-order karena Mas Kris nggak ngerti teman-teman punya size di mana, warna yang teman-teman suka juga apa. Jadi tapi teman-teman bisa request ya. Jadinya akan seperti ini. Dan ini sudah di-order dan sudah akan dikirim di seluruh Indonesia ya teman-teman. Ini kloter pertama baru. Dan nanti akan ada kloter kedua sekitar 1,5 minggu lagi baru dia akan selesai. Pembuatannya kurang lebih 1 minggu lah ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa order juga di Shopee. Nunggunya seminggu ataupun kontak di kolom deskripsi di nomor yang sudah tertera di situ teman-teman. Nah, kurang lebih begini. Terima kasih sekali yang sudah order kaos ini. Tuh, ada banyak. Silahkan ditunggu kirimannya yang kemarin order ya teman-teman. Thank you banget juga buat teman-teman yang sudah mempercayakan Mas Kris sebagai mentor teman-teman di musik badis. Nah, program baru di musik badis, kita akan ngobrol dulu musik badis nih teman-teman. Musik badis per video ini tayang, nah musik badis sudah bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar tatap muka secara offline ya teman-teman, karena tempatnya sudah tersedia. Memang di konten sebelumnya Mas Kris bilang di akhir bulan ya teman-teman, ternyata di hari Sabtu kemarin itu sudah selesai dan tinggal sedikit-sedikit kita poles-poles sedikit untuk supaya bisa teman-teman kursus di sini gitu ya. Teman-teman juga bisa memilih berbagai macam instrumen di sini, dimulai dari saksofon, gitar, vokal, violin, flute, piano ataupun keyboard, dan itu juga genre-genrenya teman-teman bisa pilih, entah pop, entah jazz, entah klasik dan yang lain-lainnya. Guru-guru yang ada di sini juga memang sudah terbentuk, sudah terpilih teman-teman, dan dia berkompeten di bidangnya pastinya ya. Dan dari keseluruhan instrumen-instrumen ini juga ada materi pendukung yang mendukung keseluruhan ini teman-teman, seperti solfeggio, teori musik, dan itu akan teman-teman juga bisa ambil materi itu gitu, terpisah jadinya ya. Walaupun sedikit demi sedikit kalau teman-teman belajar instrumen juga ada teori-teori yang diberikan, tapi memang ada yang memang khusus untuk belajar teori, belajar sejarah musik, so itu pun juga ada di sini. Nanti Mas Kris akan hadirkan mentornya di sini gitu ya. Kemudian kurikulum yang ada di sini betul-betul inklusif. Mas Kris kepengen kurikulum yang ada di musik badis ini inklusif teman-teman. Artinya apa? Inklusif bisa masuk ke berbagai macam kondisi badis. Badis adalah peserta didik yang kursus di sini ya teman-teman. Kondisinya seperti apa? Ada orang yang memiliki kondisi yang seperti Mas Kris gini, kekurangan penglihatan. Bagaimana caranya bisa bermain musik? Oke. Nah, itu juga bisa dilakukan di sini. Kemudian misalnya nih teman-teman, ada yang mau belajar gitu tapi dia usianya sudah usia lanjut gitu. Beberapa orang bilang bahwa belajar musik kalau di usia lanjut itu sudah terlambat katanya. Tapi menurut Mas Kris belum tentu juga. Tergantung tujuan apa dia belajar, tujuannya apa. Ada memang orang yang ingin menjadi profesional betul, so dia bisa memulai karirnya di usia dini. Tapi ada orang yang memiliki tujuan untuk mengisi waktu dia belajar musik itu untuk mengisi waktu dia, keseharian dia, memberikan warna di keseharian dia, juga healing bagi dia sebagai orang yang sudah berumur gitu teman-teman. Kenapa dia membutuhkan healing? Karena dia mungkin di kesehariannya ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah hektik gitu ya. Jadi dia butuh situasi di mana dia bisa
merasakan nyaman, merasakan asik, dan badis-badisnya Mas Kris mayoritas yang seperti ini teman-teman. Mayoritas yang seperti ini. Dan semangatnya itu benar-benar tinggi teman-teman. Seolah beliau-beliau ini ingin betul-betul menjadi seorang profesional. Gitu ya. Jadi teman-teman yang masih baru belajar jangan kalah semangatnya dengan yang sudah usia lanjut seperti yang barusan Mas Kris ceritakan ya. Jadi intinya kurikulum yang ada di sini bisa menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman semua. Mulai dari yang special need, mungkin seperti mohon maaf ya kalau ada autis seperti itu, hyperaktif, anak-anak yang hyperaktif seperti itu. Nah, pengarahan musik ini memang dia akan sangat-sangat membantu ya kinerja otak, memorizing, meningkatkan kestabilan emosional, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan juga kesenangan setiap harinya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang belum kita belum kita pahami. Kadang orang hanya belajar musik, ya sudah belajar aja gitu. Siapa tahu bisa untuk cari duit dan yang lain-lain. Belum tentu teman-teman, musik itu belum tentu bisa jadi duit. Ingat ya, musik belum tentu bisa jadi duit. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah berkapasitas di bagian musik itu, sudah teman-teman bisa benar-benar pro di situ, teman-teman sudah benar-benar fokus di situ, jaraknya lama, belajar musik itu lama teman-teman, nggak cuma 5-6 tahun, ya lama. Kalau benar-benar sudah pro di situ, ya nanti rezekinya akan datang sendiri di situ ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung daftar aja di kolom deskripsi. Nah, berikutnya adalah seputar tentang konten di channel Krisna Adityo ini. Mas Kris agak ngerasa sedikit kurang konten nih, jujur aja teman-teman, karena kita hanya membahas seputar tentang edukasi piano, dan piano intrik yang juga termasuk edukasi piano teman-teman. Kemudian ada Mas Kris mengeluarkan beberapa kuesioner di situ, dan itu pun juga ide dari teman-temannya Mas Kris. Mas coba dong bikin kuesioner tentang konten-konten yang kira-kira bisa menarik dan mengangkat channel ini supaya bisa lebih banyak lagi yang nonton gitu. Oke, ada yang pertama itu Mas Kris presentasinya cukup banyak ya, yaitu seputar tentang podcast yang membahas tentang musik teman-teman. Mas Kris jujur saja belum ngerti gambarannya seperti apa. Nanti Mas Kris akan konsultasi ke teman-teman semua. Tapi itu persentasenya cukup banyak, 48%. Bayangannya Mas Kris akan membahas sebuah materi dengan narasumber. Kemudian kita akan ngobrol di situ, berbincang seputar tentang edukasi musik pastinya, yang bisa teman-teman terima isi dari narasumber tersebut, gitu ya. Itu konsep dari podcast ini. Karena setiap orang kan punya pandangan masing-masing, ada nilai-nilai masing-masing yang memang dia bisa berikan ke kita sebagai ilmu pengetahuan kita saat kita ingin belajar musik. Nah, itu penting banget teman-teman. Kemudian juga persentase yang cukup banyak itu ada di membahas tokoh musik itu sekitar 28% Pak ya, 21 Pak, 28%. Ya cukup lumayan. Ada juga vlog musik kayaknya kurang begitu menarik karena persentasenya sedikit. Yang satu lagi apa tuh Mas Kris lupa, tapi hanya sedikit sekali. Kita nggak usah bahas di situ. Jadi Mas Kris akan ambil dua ya di sini. Yang satu seputar tentang podcast musik, yang kedua membahas tokoh musik. Nah, tokoh musik ini menarik menurut Mas Kris karena banyak sekali pendahulu kita ya, komposer kita yang memang kadang kita nggak kenal juga biografinya, ceritanya seperti apa. Nah, kita bisa mempelajari karakter dia belajar musik itu, atau karakter dia membuat karya itu seperti apa. Nah, itu yang Mas Kris mau highlight di segmen itu, teman-teman. Namanya belum ada segmennya, tapi kita akan coba pikirin di situ. Kalau ada ide silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Mas Kris akan mulai itu dalam waktu dekat ini. Semoga berjalan selancar mungkin, teman-teman. Nah, kuesioner itu ya. Kemudian lagi apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih, nggak ada berita lagi yang baru. Hanya ini dulu aja. Nanti kalau ada berita-berita yang baru, Mas Kris akan selalu berikan update ke teman-teman semua. Nah,
Seputar tentang website, ini progresnya sudah cukup bisa dimulai nih teman-teman. Sudah dimulai ya, tapi kayaknya ini jangka panjang ya. Hanya paling sekitar setahun, 1,5 tahun ya. Jadi di website itu nanti teman-teman Mas Kris berharap bisa mendownload materi-materi yang ada di sana, entah e-book, entah video, gratis ataupun berbayar. Dan berbagai macam instrumen juga ada di sana, dan ya teman-teman bisa mengikuti challenge yang ada di sana ataupun mencari guru-guru musik yang berkompeten yang teman-teman bisa jadikan mentor di sana. Harapan Mas Kris seperti itu. Mungkin ini termasuk doa Mas Kris yang terbuka, jadi mohon doanya juga ke teman-teman semua, dan terima kasih buat dukungannya kepada channel Krisna Adityo. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support bahkan donasi ke channel Krisna Adityo diem-diem ya, yang nggak mau disebutin namanya. Tapi Mas Kris harus ngomong ini ke teman-teman semua karena ada yang jujur aja, ada yang mendonasikan juga teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali buat teman-teman semua. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.